الحمد لله الحمد لله الذي أنعم علينا بنعمة الإيمان والإسلام. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك القدوس السلام. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صاحب الشفاعة والمقام. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى دار السلام. أما بعد فيا عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله وطاعته لعلكم تفلحون. فقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Begitu maha baiknya Allah kepada kita, selalu memberikan kenikmatan kepada kita setiap saat. Bahkan kenikmatan itu terkadang tanpa kita sadari. Betapa baiknya Allah Subhanahu wa ta'ala yang selalu memberikan kesempatan demi kesempatan untuk hambanya kembali kepadanya, memohon ampunan dan ridhonya Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebesar apapun dosa yang dilakukan oleh seorang hamba, ketika dia bersungguh-sungguh kembali kepada Allah, maka Allah begitu sangat menyambut hambanya. Begitu maha baiknya Allah Subhanahu wa ta'ala kepada kita, bahwa setiap tahun Allah berikan dan Allah datangkan satu bulan yang istimewa, Ramadan. Bulan yang sama-sama telah kita nikmati keindahannya, kenikmatannya, dan kemuliaannya. Ramadan telah pergi meninggalkan kita, namun hal yang pasti Ramadan pasti akan datang kembali. Dan yang tidak pasti adalah kita. Apakah masih diberikan kesempatan oleh Allah untuk berjumpa bulan yang sangat mulia itu? Bulan Ramadan telah mendidik kita untuk menjadi orang yang sabar. Mendidik kita menjadi orang yang merasa selalu muraqabatullah, selalu merasakan kehadiran Allah, merasa dirinya selalu diawasi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ramadan menjadi bulan yang begitu indah untuk kita menjadi insan yang mulia, yang diharapkan dari semua ibadah yang diperintahkan oleh Allah tujuannya adalah menjadi orang yang bertakwa. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, orang yang bertakwa itu adalah dia yang memiliki rasa takut kepada Allah. Justru dengan rasa takut inilah dia akan mendapatkan kedudukan yang tinggi, mendapatkan kenikmatan surga dan ridhonya Allah Subhanahu wa ta'ala. Khalidina fiha abada radhiyallahu anhum wa radu an. Dzalika liman khasyiya rabbah. Orang yang bertakwa itu adalah selalu berusaha untuk meraih ridhonya Allah, di antaranya dengan menghadirkan rasa takut kepada Allah. Sehingga dengan rasa takut kepada Allah, fa amma man khafa maqama rabbih wa nahan nafsa 'anil hawa fa innal jannata hiyal ma'wa. Orang yang memiliki rasa takut kepada Tuhannya, kemudian mampu mengendalikan dari dirinya dari nafsunya, maka surga yang layak, yang cocok, yang cakep buat dirinya. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah, orang yang bertakwa adalah dia yang sedang berinteraksi dengan Al-Quran. Apalagi kita bersama ketahui, Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Quran hudan linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Orang yang bertakwa itu senang berinteraksi dengan Al-Quran, bahkan menjadikan Al-Quran sebagai sahabat dalam menjalani kehidupan yang fana ini. Karena Al-Quran menjadi sahabat yang selalu memberikan arahan yang terbaik, menjadi sahabat yang menjadi pedoman dalam kehidupan, menjadi sahabat yang memberikan kasih sayang atau rahmatnya, memberikan nasihat, sehingga
orang yang bertakwa selalu ingin berdekatan dengan sahabatnya, yakni Al-Quran. Dia baca Al-Quran, kemudian memahami, mentadabburinya. Maka dalam satu hadis dikatakan, majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah yatluna kitab Allah wa yatadarasunahu illa nazalat alaihimus sakinah wa ghasyiyatuhumur rahmah wa haffathumul malaikah wa dzakarahumullahu fi man 'indah. Orang yang berkumpul di antara rumah Allah, kemudian mereka membaca Al-Quran, mentadabburinya, baru membaca, mentadabburinya, maka sahabat ini yakni Al-Quran akan Allah berikan daripadanya ketenangan dalam jiwanya, diselimuti dengan rahmat Allah, dikelilingi oleh para malaikat yang suci. Bahkan mereka yang selalu membaca Al-Quran adalah mereka yang namanya disebut oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan mereka, orang yang bertakwa, tidak akan pernah rugi ketika bersahabat dengan Al-Quran. Bahkan menjadi suatu perniagaan yang tidak akan pernah rugi. Innal ladzina yatluna kitaballah wa aqamus shalah wa anfaqu mimma razaqnahum sirran wa 'alaniyah yarjuna tijaratan lan tabur. Orang-orang yang membaca Al-Quran, mendirikan ibadah salat, menginfakkan sebagian hartanya baik secara terang-terangan ataupun sembunyi, pada hakikatnya mereka sedang berniaga dengan Allah, perniagaan yang tidak akan pernah rugi. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah, orang yang bertakwa sangat memahami tentang hakikat dunia dan hakikat akhirat. Bahwa dunia adalah tempat yang sementara, sedangkan akhirat adalah abadah, tempat yang abadi. Maka orang yang bertakwa adalah mereka yang cerdas. Cerdas bagaimana? Mereka mempersiapkan segala sesuatu setelah kehidupan dan setelah kematian itu. Seorang sahabat bertanya kepada Rasulullah, ayyul mu'minina afdal? Ya Rasulullah, seorang mukmin yang utama itu seperti apa? Qala ahsanuhum khuluqan. Orang mukmin yang utama itu yang paling indah akhlaknya, yang paling baik akhlaknya. Kemudian ditanya lagi, ya Rasulullah, ayyul mu'minina aqyas? Orang mukmin yang cerdas itu seperti apa? Aktsaruhum lil mauti dzikran wa ahsanuhum lima ba'dahu isti'dadan. Ulaikal aqyas. Orang mukmin yang cerdas itu adalah orang yang selalu mengingat kematian. Kafa bil mauti wa'idha. Cukuplah kematian itu menjadi nasihat. Ada nasihat yang berbicara yakni Al-Quran dan ulama, ada nasihat yang tak berbicara yakni kematian. Kemudian yang paling indah, yang paling baik, yang paling cakep persiapannya untuk setelah kematian itu, ulaikal aqyas. Mereka itulah orang yang cerdas. Begitulah orang yang bertakwa, bahwa pada hakikatnya dunia ini hanya sementara, kehidupan yang tidak akan lama, kenikmatan yang bisa nikmati sementara. Sedangkan ada satu perjalanan yang harus dia siapkan perbekalan yang terbaik. Di antara 4 pesan Nabi Muhammad SAW kepada Abu Dzar Al-Ghifari di dalam kitab Nasaihul Ibad, ya Abu Dzar, khudhiz zada kamilan fa inna safara ba'id. Ambillah perbekalan yang sempurna, sebab kita akan mengadakan perjalanan yang sangat panjang. Berapa lama perjalanan itu? Fi yaumin kana miqdaru 50,000 sanah. 50.000 tahun lamanya. Satu hari akhirat 1000 tahun di bumi. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah, ketika kita hidup di dunia ini, kemudian kita meninggal, itu tidak berhenti sampai di situ. Kita akan masuk ke dalam alam barzah, alam pemisah antara dunia dan akhirat. Di alam barzah itu yang kita tidak akan mengetahui seperti apa kondisinya tersebut. Namun yang pasti bahwa kita akan masuk ke alam barzah. Di alam barzah itulah kita menunggu keputusan Allah. Kita menunggu apa yang terjadi untuk kita. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah, maka orang yang bertakwa itu al-isti'dad yaumir rahil. Dia persiapkan betul-betul perbekalan yang terbaiknya untuk menghadap Allah Subhanahu wa taala, sebagai perbekalan yang bisa menyelamatkan dalam perjalanan yang sangat panjang. Masuk ke alam barzah, kemudian alam akhirat yaumul ba'ats. Dibangkitkan seluruh manusia dalam keadaan tanpa busana, tanpa dikhitan, tanpa alas kaki. Kemudian dikiring innatum tusyaruna yaumal qiyamah auratan ufatan ghuzlan. Manusia
Hai manusia, kamu akan digiring nanti di padang mahsyar dalam tanpa busana, tanpa alas kaki, tanpa dikhitan. Seandainya anak kita, istri kita, tetangga kita, orang tua kita dekat dengan kita dalam kondisi tersebut, kita tidak akan peduli kepada mereka dan mereka pun tidak peduli kepada kita. Semua akan sibuk. Kita berdiri di padang mahsyar tersebut. Dalam Ibnu Katsir dikatakan kita berdirinya saja itu menunggu waktu yang sangat lama. Ada yang mengatakan 300 tahun, ada yang mengatakan 1000 tahun, ada yang mengatakan 4000 tahun. Maka perjalanan yang panjang. Persiapan apa yang sudah kita persiapkan? Perbekalan apa yang sudah kita siapkan untuk amalan-amalan tersebut mampu menyelamatkan kita. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah, demikianlah orang yang bertakwa. Dia berpikir apa yang harus dia lakukan, perbekalan apa yang harus dia siapkan. Bukan hanya untuk dirinya, tapi juga buat keluarganya. Ku anfusakum wa ahlikum nara. Jagalah dirimu dan keluargamu dari api neraka. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah, maka dengan khutbah yang singkat ini kita merenungi perjalanan singkat hidup kita. Bahwa justru kalau kita berpikir ternyata orang yang telah meninggal itu umurnya lebih panjang. Nabi Muhammad meninggal sampai saat ini berapa kalau kita hitung umurnya? Sedangkan umur akhirat di umur dunia itu sangatlah singkat. Kalau kita kalkulasikan dengan menghitung mungkin dengan hari akhirat, kita hanya hidup sekitar 1,5 jam saja. Betapa singkatnya kehidupan kita. Namun yang singkat inilah seorang mukmin yang bertakwa harus betul-betul meneliti. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Wahai orang-orang yang beriman yang bertakwalah kepada Allah dan hendaknya setiap diri memperhatikan untuk hari esoknya. Semoga Allah senantiasa memberikan taufik dan hidayah kepada kita. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim. Wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Wa taqabbalallahu minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin wal aqibatu lil muttaqin fala udwana illa 'alal zalimin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah iyyahu na'budu wa iyyahu nasta'in. Wa ashhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu al-mab'utsu rahmatan lil 'alamin. Allahumma shalli wa sallim wa 'azzim wa karrim wa barik 'ala sayyidina Muhammadin وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون واعلموا أن الله سبحانه وتعالى أمرنا بالصلاة والسلام على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمد فقال تعالى إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات اللهم اغفر لأمة سيدنا محمد اللهم ارحم أمة سيدنا محمد اللهم احفظ أمة سيدنا محمد اللهم عافي أمة سيدنا محمد اللهم استر أمة سيدنا محمد اللهم جبر أمة سيدنا محمد اللهم اشفع لأمة سيدنا محمد اللهم انصر الإسلام والمسلمين والمستضعفين والمجاهدين في فلسطين اللهم انصر الإسلام والمسلمين والمستضعفين والمجاهدين في فلسطين وفي كل زمان ومكان ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون واذكروا الله العظيم يذكركم واشكروا على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر